Halo semuanya, kami dari kelompok 5 MKWK. Nama saya Ernest William Emmanuel selaku ketua kelompok. Saya Nurul Sapu Menara. Saya Alexandra Eladian Braska selaku sekretaris. Saya Chandra Gadrian selaku kameramen. Saya Fadisal pertama sebagai anggota. Saya Nadri Ilman sebagai anggota. Saya Adam Paling sebagai anggota. Dan judul dari kelompok MKWK kita yaitu optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas karya. Oke, halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, gua Fadli Surapratama. Selamat datang di podcast kami hari ini. Hari ini akan mengobrol tentang optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas karya dari perspektif Pancasila di era digital yang semakin berkembang. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi yang berupa media sosial merupakan bukan cuma soal alat canggih, tapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan karya yang bermakna. Sebelum kita mulai, boleh perkenalkan terlebih dahulu dari narasumber kita nih. Siapa dan apa aja aktivitas sehari-harinya? Halo semuanya, nama gua Ernest William Emmanuel. Gua mahasiswa dari salah satu universitas yaitu Universitas Indrapasta PGRI. Gua jurusan Sistem Informasi dan masih semester 1. Oh, masih berarti baru ya? Iya, Baru masih masuk. baru Mas. Oke, Mas Ernest, bisa Mas jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan optimalisasi teknologi dalam konteks kreativitas dan produktivitas karya? Kalau ngomong-ngomong soal optimalisasi teknologi, berarti kita manfaatin teknologi dengan efektif, terus efisien, buat ningkatin hasil kualitas karya kita nih. Oke. Kalau dalam konteks kreativitas, teknologi bisa jadi alat, terus platform juga Betul. yang bisa buat kita eksplorasi ide-ide baru. Kalau sedangkan dalam produktivitas, teknologi bisa bantu kita buat mengotomatisasi tugas-tugas dan rutin. Kayak misal kalau ada tugas kita makainya, kalau kadang lihat dari Google gitu. Iya, bisa. Oke. Menarik sekali sih. Terus selanjutnya pertanyaannya bagaimana pandangan dalam konteks penggunaan teknologi ini? Kalau dari pandangan Pancasila, kalau menurut saya ya, tiap-tiap sila tuh udah ngasih panduan ke kita nih buat menggunain teknologi. Kayak sila pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa. Itu ngemungkinin kita buat gunain teknologi dengan etika dan moral yang baik. Betul. Ya kalau misalnya buat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ngedorong kita untuk memastikan teknologi membawa manfaat bagi semua orang. Ya, betul, bisa. Lalu bagaimana dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia menurut Mas Ernest? Kalau sila ketiga, Persatuan Indonesia itu bisa membuat menyatukan kita dari sosial media atau platform. Kayak misalnya Mas Fadli nih lagi mau nge-share tentang misalnya budaya dari sukunya Mas gitu ke sosial media. Kita bersatu lah ya, antar bersatu, suku bisa. Kalau misalnya lanjutannya sih palingan kita juga bisa gunain teknologi melalui sila ketiga untuk inisiatif kebangsaan. Oke, betul. Terus bagaimana teknologi dapat mendukung demokrasi dan partisipasi masyarakat sesuai dengan sila keempat? Sila keempat, teknologi bisa kita gunain buat memperkuat demokrasi dengan menyediakan platform e-government yang bisa mudahin kita sebagai masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kayak misalnya kayak Pilgub kemarin tuh, kita bisa lihat kan hasil hitungannya berapa tuh di Google. Makanya dengan teknologi ini transparansi pemerintah juga bisa ditingkatkan sehingga masyarakat bisa lebih mudah buat dapetin informasi. Iya, betul. Oke, catatan terakhir nih Mas Ernest.
bagaimana peran teknologi dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan sila yang kelima? Nah ini nih sila terakhir. Ya. Teknologi bisa ngedukung keadilan sosial dengan cara-cara seperti pengembangan aplikasi buat distribusi sosial, atau misalnya kayak ada saudara kita di jauh, dia lagi kena bencana, kita bisa buka Donasi, donasi, ya, bantuan. Betul. Supaya saudara kita di sana pun kita bisa bantu tanpa kita harus ke sana. Betul, ya. Wah, sangat inspiratif ya. Oke, Mas Ernest, apakah ada pesan terakhir nih yang Mas Ernest ingin sampaikan kepada para rekan-rekan mengenai optimalisasi teknologi dalam kerangka Pancasila? Saya harap sih kita semua bisa manfaatin teknologi dengan bijak dan sesuai dengan ajaran-ajaran di Pancasila kita, supaya kita juga gunain media sosial ini dengan baik, dengan baik kan. Gak usah perlulah ngehujat orang atau nyebar hoax gitu. Betul. Yang baik lah pokoknya ya. Ya, yang baik. Oke, terima kasih banyak Mas Ernest. Yuk. Atas wawasan yang sangat berharga ini. Oke. Sampai sini saja podcast hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you guys.